ya. Oke, sudah bisa dilihat. Oh ya, saya lupa ya. Biasanya kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita doa dulu ya. Silakan. Biasanya dipimpin siapa nih yang mimpin? Silakan. Ya Pak, izin. Rifki ya. Ya Pak. Silakan Rifki. Ya, sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Rifki sudah memimpin berdoa. Kita mulai ya. Kita mulai dengan uji median ya. Nah, kalau dilihat dari kasusnya kita sekarang berhadapan dengan kondisi pengujian dua sampel independen ya, dua sampel independen. Jadi ini ada dua populasi ya, populasi satu, ini populasi dua ya. Populasinya ini independen ya, terpisah ya, nggak ada. Yang beberapa uji yang lalu kita pakai sampel berpasangan atau sampel yang independen ya. Nah sekarang kita berhadapan dengan dua sampel yang independen. Ini diambil sampel berukuran N1 misalnya ya. Ini diambil sampel berukuran N2 gitu ya. Jadi ini populasinya N1, ini N2 ya kan. Nah, kita menguji apakah ya nilai tengah populasi ini, nilai tengah itu biasanya mu ya. Mu1 ini mu2. Apakah nilai tengah populasi atau nilai tengah nanti sampel ya kita, nilai tengah sampel ini sama apa berbeda. Tapi dulu di parametrik kita pakai uji T ya, kalau tidak salah. Anda pakai uji T ya. Nah, pakai T ya, kalau nggak salah begini, X1 dikurang X2 ya, dibagi dengan standar error dari X1 min X2. Standar errornya macam-macam ya, sesuai asumsi apakah variannya sama atau tidak gitu ya. Ada standar error gabungan misalnya ya, kalau dia sama. Kalau tidak sama berarti standar errornya ditentukan dengan rumus yang di parametrik kita pelajari ya. Nah kali ini kita nggak pakai uji ini karena uji ini asumsinya apa? Dia normal ya, asumsinya populasinya normal sehingga kalau dia diuji dengan uji T itu karena memang standar errornya yang diestimasi gitu, distribusinya mengikuti distribusi T. Kalau sampelnya besar dulu kita bisa pakai Z ya kalau tidak salah ya, pakai Z ya, itu bisa asalkan apa variannya ini diketahui ya. Nah, itu bisa pakai Z ya, normal. Nah, pada kesempatan uji non parametrik, kita kan sampelnya dianggap kecil ya, datanya bisa ordinal gitu ya. Ini yang kita pakai adalah uji median ya. Kemudian nanti juga ada uji mean. Jadi ada dua uji nih ya, mean Whitney. Ya, kita akan belajar ini ya. Coba kita lihat ya, kalau kita lihat filosofinya tadi, berarti apa? Dia digunakan untuk menguji dua sampel yang independen. Ya, dua sampel independen, ya, dua populasinya berbeda itu ya. Tapi dia apakah mempunyai nilai median yang sama atau dengan kata lain, median itu kan nilai tengah ya, salah satu penduga nilai tengah ya median itu ya. Apakah kedua sampel berasal dari populasi yang sama mediannya sebenarnya gitu ya. Kemudian bisa diukur dengan skala ordinal. Kelebihan lainnya juga ini untuk sampel kecil ya, bisa dilakukan pengujian ya. Teknisnya gimana? Nah, teknisnya ya kalau kita perhatikan data dari dua sampel itu digabung ya, kemudian cari mediannya. Ya, median gabungan namanya ya. Di median gabungan ya. Kemudian ya setelah digabung ya nilai dari setiap sampel itu dikelompokkan apakah di atas median atau di bawah median gitu. Nanti ada yang bertanya bagaimana kalau sama persis dengan median gitu ya. Nanti kita bahas ya. Karena ada data yang mungkin sama persis dengan median setelah disorot. Nah, setelah itu
ya kan? Dimasukkan frekuensinya, ya, berapa yang masuk ke kategori, misalnya dari sampel 1 ya, berapa yang di atas median, berapa frekuensi yang di bawah median, gitu ya. Ini mirip, jadi mengelompokkan, membuat apa namanya, tabel seperti exact Fisher ya, mengelompokkan menjadi tabel 2x2 ya. Nah, sampel 1 dan sampel 2 juga begitu ya, dikelompokkan di atas median atau di bawah median ya. Nah, ini tentu kita punya dasar ya, kalau misalnya ya hipotesis 0 itu betul ya, artinya apa? Artinya kalau benar bahwa median dari populasi 1 dan populasi 2 itu sama, makanya ketika kita ngambil sampel 1 dan sampel 2, maka frekuensi data yang berada di atas median sama yang di bawah median itu harusnya sama gitu ya. Jadi A sama dengan C, kalau H0 benar, A sama dengan C dan B sama dengan B gitu ya. Jadi kalau betul itu kan proporsinya, kalau misalnya sama kan harusnya yang di atas median sama yang di bawah median sama gitu ya. Masuk akal kan ini ya. Nah, ya gitu ya. Jika sampel 1 dan sampel 2 berasal dari populasi yang sama, maka diharapkan setengah dari masing-masing sampel nilainya nilai atau skornya berada di atas median gabungan dan setengahnya di bawah median gabungan. Dengan kata lain, frekuensi A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah, itu sampling yang demikian mengikuti distribusi pergeometrik. Jadi saudara kalau mencari peluang gitu ya, berapa terpilihnya A kalau diambil dari, jadi kan ada A plus C, kalau ada kejadian sebanyak A berapa frekuensinya, kemudian ada B plus D gitu ya, berapa terambilnya B gitu kan, dibagi peluang apa namanya terambilnya, bukan peluang ya, cara terambilnya apa tuh, A plus B plus C plus D diambil A plus B gitu ya. Nah ini sebaran hipergeometrik ya. Nah, pengujiannya sebenarnya kita kalau sampelnya cukup besar ya, ya, itu kita nggak menghitung menurut distribusi hipergeometrik. Kalau hipergeometrik yang menggunakan exact Fisher ya, uji Fisher itu kalau sampelnya sedikit ya, kecil gitu ya, di bawah berapa? Nah, nanti kita tahu nih ya, kalau sampelnya N1 ditambah N2 kurang dari 20, itu ujinya menggunakan uji exact Fisher kan, ya, yang kita pelajari minggu lalu ya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau sampelnya di atas 40 nih, N1 tambah N2 ya, di atas 40 kita bisa menggunakan uji chi-square ya, uji chi-square dengan formula, ada koreksi kekontinuan yang ini formulanya, ya kan. Nah, kalau sampelnya antara 20 ya, N1 tambah N2 antara 40 ya, 20 sampai 40. Jadi misalnya ini N1-nya 11, N2-nya 12 misalnya gitu ya. 32 dia sampelnya kan. Kalau ini mensyaratkan ini bisa 20, ini 21 misalnya kan, lebih dari 40 ya. Nah, kalau dia antara 20 sampai 40 ya jumlah N1 dan N2 itu, maka bisa digunakan chi-square juga, asalkan expected frekuensinya tidak ada yang kurang dari 5 ya. Jadi ini seleksi pertama. Kalau seandainya misalnya dia ada frekuensi yang kurang dari 5 ya, 20 sampai 40 ya. Nah, ini tidak bisa digunakan uji chi-square. Pakai apa? Kembali ke exact Fisher gitu ya. Ya. Gitu ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Ya. Sekarang pertanyaannya tadi yang kaitannya dengan bagaimana kalau ada nilai data yang sama dengan median gabungan. Ya. Kalau ada ya, kalau N1 dan N2 itu besar, misalnya tadi di atas 40 ya, dan nilai skor yang sama dengan median gabungan itu hanya sedikit, ini nilai yang sama ini bisa diabaikan. Dengan demikian nanti maksudnya dikeluarkan ya, tidak diperhitungkan gitu ya.
Dengan demikian yang masuk tabel itu hanya jumlahnya N1 tambah N2 dikurang tadi ya, dikurang yang median gabungannya datanya sama dengan median gabungan gitu ya. Tetapi ya kalau ya N1 dan N2-nya cukup terbatas ya, itu ada yang menyarankan nih dia tetap dimasukkan ke dalam salah satu kategori di atas ya. Jadi dimasukkan sebagai data juga, masuk frekuensi itu. Di atas atau di bawah median. Tapi ya ada kesepakatan bahwa nilai yang sama dengan MG, median gabungan, itu dikelompokkan di atas median gabungan. Kenapa begitu? Karena ya nilai yang di atas nilai yang sama ini ya itu lebih aman ya, lebih berpeluang untuk dikelompokkan sebagai median di atas median gabungan ya. Jadi itu kesepakatan yang kita ambil sementara ini. Jadi kalau Anda nanti menanyakan gimana nih saya taruh di bawah apa di atas median, kita sepakati dia ditaruh di atas median gabungan ya. Nah hipotesisnya bisa dua ya, hipotesis satu arah maupun dua arah ya. Ini yang dua arah ya. Kalau yang satu arah biasanya cenderung udah mengatakan nilai sampelnya ada di ya. Nah, kalau untuk prosedurnya ya, sama lah ya, pasti ada hipotesis nol, kemudian signifikan. Cuman saudara perlu jeli mengelompokkan ini uji satu arah apa dua arah gitu ya. Karena nanti kaitannya dengan uji chi-square. Uji chi-square itu uji dua arah kan, gitu ya, asalnya gitu. Nah, tapi kalau dia digunakan untuk uji dua arah, ya kalau untuk uji satu arah kan saudara pakai chi-square dengan alfa, ya kan? Alfa ini dianggap dua arah gitu ya, ya kan? Kalau untuk uji satu arah nanti Anda bandingkan chi-square-nya chi-square tabel dengan dua alfa, gitu ya, karena dia alfanya hanya dipandang dari satu sisi, gitu ya. Jadi kalau yang tadinya alfanya itu dua sisi, sekarang di satu sisi, maka chi-square-nya, prosedur chi-square-nya ini ya, dengan memperhatikan persyaratan uji chi-square pada pembahasan sebelumnya, ini syaratnya ya. Kalau uji satu arah langsung Anda pakai uji dua arah ya, langsung pakai chi-square alfa. Tapi kalau Anda uji dua arah, kalau Anda uji satu arah, maksudnya ya, itu chi-square-nya Anda cari chi-square yang dua alfa ya. Gitu ya. Kalau uji ini maksudnya ya, kita jelaskan ya. Ini uji dua arah tetap chi-square-nya di sini ya. Ini chi-square alfa gitu ya. Nah, kalau untuk uji satu arah, ini sebenarnya kan chi-square ini ada di sebelah kiri juga gitu ya. Cuma digabung namanya chi-square kan positif ya. Nah, karena dia satu arah, nanti chi-square-nya itu dinaikkan di sini. Ya, kalau satu arah sebenarnya kalau tadinya kita pakai alfa untuk dua arah ya, untuk dua arah kita pakai 5%, maka untuk dua arah gitu, untuk dua arah kita pakai 5%, maka untuk satu arah kita harus pakai 10% gitu ya. Jadi ini untuk uji dua arah 5%, nanti untuk uji dua arahnya satu arahnya kita pakai 10%. Ya. Tolak atau terima H0 ya, tolak atau gagal tolak H0, tolak atau gagal tolak H0 sesuai nilai statistik ujinya. Kalau nilai lebih besar ya tolak H0 ya. Ini contohnya saudara sudah lihat, ini menguji ya dua sampel yang berbeda. Sampel yang pertama menggunakan metode pertama, metode 1 ya. Kemudian sampel yang kedua menggunakan metode 2. Ya kan? Ya. Diuji apakah ini menghasilkan yang sama gitu ya. Ini uji dua arah ya. Betul Kak nih. Ya, pertumbuhan tanaman yang mestinya sih kita curiga ya kalau kita tahu metode yang kedua lebih bagus, kita pengen tahu ya metode 2 lebih baik. Tapi di sini hipotesis satunya median yang berbeda saja. Nah, setelah dikelompokkan di atas dan di bawah median, nanti kan Anda tahu median gabungannya ya. Anda pilih median gabungannya 89,5 ya kan. Nah, berarti untuk sampel 1 nih, ini di bawah median ya. Yang di bawah median tadi 89,5 kan ya.
Yang di bawah median berarti ini di bawah median, ya kan, sampel 1. Kemudian ini di bawah median ya. Ada berapa itu yang sampel 1 di bawah median? Ada 3, ya kan? Ya, kemudian yang di atas median berarti ada 7. Kemudian sampel 2 yang di atas median gabungan ya itu ya di atas median gabungan ya. Di atas median gabungan ya. Itu 91 ini di atas ya. Kemudian ini juga di atas ya. Ada 3 yang di atas median ya. Nah, expected frekuensinya ini expectednya kan 10 kali 10 dibagi 20 ya. 5 ya. Ini juga begitu ya, 10 50. Jadi ini masing-masing 5, lebih dari 5. Jadi ini udah bisa dikategorikan berapa ini? Sampelnya 20, N1 tambah N2 20, tapi expected frekuensinya di atas sama dengan 5 ya, tidak kurang dari 5. Bisa pakai chi-square ya. Nah, chi-square hitungnya ini ya. Uji 2 arah ya, uji 2 arah, maka langsung pakai nih chi-square ya. Nah, kalau seandainya dia uji 1 arah, maka kita harus nyari chi-square berapa? Chi-square yang 10% ya. Kalau ujinya 1 arah ya. Nah, ini uji 2 arah ya. Karena chi-square hitung kurang dari chi-square tabel ya, dengan derajat bebasnya 1 ya, karena tabelnya ukuran 2 kali 2 kan ya. Kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa dua metode memiliki median yang berbeda. Artinya metode 1, metode 2 nggak beda lah gitu ya, nilai tengahnya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi uji ini sering digunakan untuk menguji ini ya, apakah treatment 1 lebih bagus daripada treatment 2, treatment 1 berbeda dengan treatment 2 gitu ya. Nanti dalam banyak kasus Anda akan ketemu ya pengujian-pengujian yang seperti ini ya di kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi ini ininya. Nah, nanti ini latihan untuk presentasi di kelas sebagai verifikasi untuk apa namanya? Verifikasi untuk pengerjaan ya, pemahaman materi yang kita sampaikan ini. Ya. Kemudian uji yang alternatif lain yang bisa digunakan untuk menguji apakah nilai tengah ya, nilai tengah dari dua populasi itu berbeda atau sama, itu bisa pakai uji Mann-Whitney ya, Mann-Whitney. Sama ya, independen, bisa skala ordinal ya, interval juga lebih bagus, dan bisa juga skala ini. Ini sama dengan uji T kalau di mana? Kalau di parametrik ya, tapi kan parametrik mengasumsikan ada kenormalan ya, ada distribusinya. Sama ya ujiannya menguji median 1 sama dengan median 2 ya, kemudian nah tapi caranya kalau tadi di median kita mengelompokkan ya, kita cari median gabungan, kemudian kita cari berapa frekuensi di atas dan di bawah median gitu ya, dari masing-masing sampel. Kalau ini kita pakai prosedur yang agak berbeda dengan median tes tadi ya, atau uji median. Caranya gimana? Nah, tentu kita perlu mengidentifikasi dulu ya. Pertama, kita identifikasi N1 dan N2, sampel 1 dan sampel 2 di sini ya. N1 adalah banyaknya kasus pada kelompok yang lebih sedikit. Nah, ini pedomannya ya. Boleh nggak ya? Nah, ini supaya tertib aja ya. Jadi kita pilih N1 yang N-nya lebih kecil daripada N2. N1 kurang dari N2, ini supaya tertib aja ya. Kemudian Anda gabung ya, kemudian dari gabungan itu Anda ranking gitu ya, memberi ranking pada semua nilai yang terdapat pada dua kelompok tanpa memperhatikan kelompoknya. Jadi seolah-olah kedua kelompok itu digabung kemudian dibuat ranking ya, ranking. Sehingga kisaran rankingnya pasti 1 sampai N gitu ya, N-nya itu adalah N1 tambah N2 ya. Jadi kalau saya punya berapa itu, N1-nya itu 11, N2-nya misalnya 12, ya itu berarti rankingnya itu antara 1 sampai 2, 3, kan gitu ya rankingnya ya.
Ya, jika ada data yang sama, rankingnya dibuat rata-rata ranking data yang sama tersebut ya. Seperti biasa ya, pengamatan yang kembar ya, TAIS ya, itu dibuat kemarin kita sudah sampaikan juga ya. Kalau ada rankingnya misalnya yang kembar itu harus dikasih ranking 2 dan 3, tapi datanya kembar gitu ya. Maka rankingnya dipakai bersama-sama ya. 2 tambah 3 bagi 2, 2,5 mereka itu ya. Oke, tentukan nilai U-nya. Nah, U-nya ini ya. Ini adalah ranking jumlah ranking kelompok 1 ya, sampel 1. Bisa pakai U1 atau U2 ya. Gitu ya. Statistik ujinya itu ya. Ya. Nah, jika ini penggunaan tabel ya masalahnya ya. Jika N2 kurang dari sama dengan 8, kita pakai tabel main Whitney yang sampel kecil ya. Nilai yang di tabel itu adalah nilai peluangnya ya. Coba saya lihat, saya share ya. Apa namanya? Ini di tabelnya siapa? Siegel ya, kalau tidak salah nih. Kita lihat ya. N2 kurang dari sama dengan 8, ya kan? Kalau N-nya dari 9 sampai 20 bisa pakai tabel main Whitney sampel sedang. Nilai yang di tabel adalah nilai U kritis ya. Untuk uji 2 arah gunakan U yang terkecil. Oke, kita lihat ya tabelnya. Kita coba share gimana itu ya. Sebentar, saya share tabelnya ini kali ya. Nah, tabel Siegel ya. Sudah kelihatan belum ini ya? Halo? Tabel U ya untuk main Whitney ya. Ini ada yang ya ini ya untuk N sampai N berapa nih? Untuk sampai N-nya 8 ya, N2-nya 8 ya. Di sini ada N1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan? Nah, nilai yang di dalam di sini adalah nilai apa namanya? Peluang ya, nilai peluang. Jadi kalau Anda pakai alfa nanti dibandingkan ini nilai p value ya, jadinya ya. P value ini dibandingkan dengan alfa, ya kan? Gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan untuk N27 dan seterusnya ya, N1-nya pasti lebih kecil kan, gitu ya. Tadi kita tentukan N1-nya lebih kecil, jadi yang dipakai acuan untuk N28. Ini sampel kecil ya. Ya untuk main Whitney dengan sampel kecil. Kalau dia sampelnya besar, yang 9 ke atas, kita bisa pakai tabel ini. Tinggal kita cari N1, ya. Ini sebentar, kalau bisa kan. Kita cari N1 ya. Misalnya N1-nya 8 gitu ya, N2-nya 10 gitu ya. Nanti titik kritis untuk U, nah kita cari di sini 6 gitu ya. Ya kan, titik kritisnya. Critical. Nanti tinggal disimpulkan kalau dia ya apa namanya statistik U-nya misalnya lebih besar dari U gitu ya. Nah, kalau lebih besar dari U terima H0 misalnya gitu kan. Kalau lebih kecil dari U tolak H0. Nah, ini tabelnya ya. Nanti aja. Kalau dia sampelnya lebih besar lagi, kita bisa pakai tabel K yang pendekatan ya. Tabel K, sorry mana tuh? Oh enggak, sorry kok tabel K, tabel U. Oh tabel K ya. Ya tabel K4 ya. Sampai 20 ya. Nah, bagaimana kalau dia berapa ini? N1, N2 sampai 20 ini ya. Bagaimana kalau di atas 20? Kita lihat ya. Jadi kalau di atas berapa tadi? 20 N2-nya ya. Di atas 20 kita lihat kita menggunakan distribusi pendekatan normal ya. Pakai Z ya, pakai Z. Saudara ngitungnya dihitung dulu U ya, kemudian biasa convert ke U ya, ke Z ya. Di sini harus ngitung sigma U. Untuk yang data yang tidak ada TAIS pakai rumus ini ya, tidak ada pengamatan kembar ya, tidak ada yang punya ranking kembar gitu ya. Tapi kalau ada nilai yang sama, sangat banyak atau p-value sangat mendekati alfa, maka gunakan faktor koreksi untuk data yang nilainya sama. Jadi bisa saja kan
karena nilainya sama banyak gitu ya, itu kemungkinan nanti p-value jadi mendekati alfa itu ya, atau p-value-nya jadi nanti cenderung di atas alfa. Padahal kalau kita koreksi, nah itu bisa membuat ini kan, mengoreksi ini. Kalau kita kurangkan dengan T, ini pengamatan Thais ya, kembar. Ya, kita kurangkan Thais-nya itu kalau dikurangkan berarti ini akan lebih apa ini? Nilai ini mengurangi, berarti nilai ini dikurangi ini mengecil ya. Ini dikurangi yang gede kan mengecil ya. Nah, akan lebih kecil. Ini dikali dengan yang lebih kecil kan gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Jadi itu ya pakai Z. Jika ujinya dua sisi, p-value dikalikan dengan 2 ya. Jadi p-value dibanding dengan alfa ya. Kalau misalnya apa namanya uji satu arah ya, kan uji ini 2 arah ya. Oh sorry, uji ini 1 arah 2 arah nih. Ini uji ini adalah uji 1 arah 2 arah nih. Defaultnya uji 2 arah ya, uji 2 arah ya, gitu ya. Cuman nanti di dalam menghitung p-value, misalnya dengan apa namanya bandingannya, kalau kita ketemu Z ya, ketemu Z kalau kita pakai p-value kan Z-nya pasti 1 arah kan gitu ya. Jadi kalau mestinya sih kalau pakai Z langsung bisa pakai Z tabel 2 arah ya. Kalau kita pakai alfa 5% berarti Z-nya alfa per 2 kan sebenarnya gitu ya. Jadi kita bisa pakai apa namanya p-value ya kan. Kalau uji 2 arah berarti p-value-nya memang dikali dengan 2 ya kan. Kan kita ngitung p-value ini kan. Ya kan. Ini p-value per 2 kan ini sebenarnya. P-value per 2 ya. Ini p-value per 2 juga ya. Jadi kalau uji dua sisi ya, uji 2 sisi itu p-value dibanding dengan dikalikan 2 kan. P-value yang ini, p-value yang ini ya. Oke, saya kira itu ya prosedur pengujiannya. Ini ada contohnya. Nah, nanti Anda juga apa namanya pelajari yang ini ya, sudah saya kira ya. Kalau menghitung ranking misalnya itu tadi menghitung U ya, bisa dengan cara seperti ini ya pengujiannya ya. Jadi ini yang kalau kita jawab nih ya dengan apa namanya, ini berarti N, kalau kita sepakati ini N berapa ini? Nah, ya, kita ambil tadi N1 adalah yang jumlahnya lebih kecil, berarti N1 itu yang tidak mendapatkan treatment ya. Ini yang pemanah ini ya, yang 5 atlet dikasih latihan, 4 atletnya tidak gitu ya. Apakah atlet yang mendapat pelatihan khusus memiliki ketepatan memanah yang lebih baik gitu ya. Jadi uji 1 arah bukan itu ya. Uji 1 arah ya. Jadi di sini N1-nya 4 ya, N2-nya 5. Ya, N2-nya ini yang dikasih treatment ya. Oke. Ya, N1 4. Ya, kurang dari 8 kan N2-nya ya. Berarti tabel main width-nya untuk sampel kecilnya. Nanti Anda pakai p-value. Nah, apa namanya, caranya bisa pakai begini ya, di ranking skornya ya. Nanti bisa U-nya, kalau yang pakai ini ya, U-nya dihitung dengan cara seperti ini ya. Jumlah atlet yang ikut pelatihan yang skornya lebih kecil dari setiap atlet yang tidak mengikuti pelatihan. Anda atlet yang tidak mengikuti pelatihan misalnya atlet nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 gitu ya. Itunya ya. Kemudian skornya banyaknya atlet yang ikut pelatihan yang skornya kurang dari skor yang tidak mengikuti pelatihan. Nah, misalnya yang tidak ya, misalnya ini tidak ikut kan ya, yang banyaknya atlet yang ikut pelatihan yang skornya kurang dari skor yang tidak mengikuti pelatihan, yang ikut pelatihan yang kurang ya, yang ikut pelatihan yang kurang. Jadi misalnya ini ikut pelatihan yang skornya kurang dari yang tidak gitu ya, berarti ini 1 kan ya, gitu kan. Yang kurang dari misalnya atlet yang tidak ikut pelatihan 51. Atlet nomor berapa itu? 9. Berapa yang ikut pelatihan yang skornya kurang? Nah, cuma ada 1. Ya 1 gitu ya. Kemudian nih 53. Berapa ada yang tidak ikut pelatihan? 1 juga ya.
Skornya 70. Berapa yang tidak yang ikut pelatihan yang skornya kurang dari dia? Ada 2, 64 dan 45. Ya, gitu ya. Nah, yang tidak lagi di sini, nah 110. Berapa yang kurang dari dia? Ada nih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu ya. Jadi di sini dapat kita ya satu orang yang kurang, 2 orang, 5 orang. Jadi kalau dijumlahkan 9 ya. Sehingga U-nya ini menghitung U-nya begitu ya. Kalau Anda cari nilai U ini di tabel tadi ya, di tabel main width yang sampel kecil, itu ketemu p-value-nya 0,0452. Ya, coba kita lihat ya. N1 berapa tadi? N1-nya 4 ya. Ya kan? N1-nya 4, N2-nya berapa? 5 ya. Nah, kita ambil yang sampel kecil tadi ya. N2 berapa tadi? N2-nya 5 ya. N1-nya berapa tadi? 4. Jadi ini kan ya. Kemudian kita ketemu statistik berapa tadi? Statistik U-nya berapa? 9 di sini ya. Maka p-value-nya 0,452. Ya kan? Karena p-value-nya 0,452 lebih apa itu? Lebih besar daripada p-value ya, p-value, maka tolak atau gagal tolak ya. Gagal tolak H0 ya. Jadi gagal tolak H0 ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau kita lihat di sini, ini cara lain ya menghitung U, bisa pakai ranking begini ya. Nanti kita kelompokin nih ranking apa yang berasal dari yang R2 kan ini berarti ya untuk N2 kan. Ini nanti kita dapat sigma R2 ya kan, sigma R2. Kalau di sini kita dapat sigma R1, sigma ranking dari kelompok 1. Kalau kita hitung caranya juga bisa nih ya. Saudara bisa menghitung ya kan? Dan hasilnya sama ya. Kalau Anda misal menggunakan R2 tadi, R2 itu kan ketemu kita 26 ya, jumlah ranking R2. R2 itu yang ini ya, 7 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 8. Ini jumlah rankingnya kan 26. Ya. Kalau kita hitung U-nya dengan memasukkan rumus tadi N1 dan ini dan dikurangi R2 ketemu 9 ya. Ketemu U 9. Nah, ini ya, kalau U9 ini kan kalau kita bandingkan dengan N1 plus N1 kali N2 dibagi 2 itu kurang dari ya. Ini N1 tambah N2 kan 4 kali 5 dibagi 2, 20 bagi 2 10. Kurang dari 9. 9 kurang dari 10 ya, kurang dari N1 per N2. Kalau dia nanti lebih dari ya, kalau ini kita ngitung U-nya lebih dari, maka U ditransform menjadi U aksen dengan formula ini. Berarti U aksen sama dengan apa? U min N1 kali N2 min U gitu ya. Kalau lebih dari ya, lebih dari diambil yang balikannya kan ya. Sekali lagi nanti Anda pakai tabel J yang di Siegel ya, ketemu p-value-nya 0,452. Kalau kita bandingkan dengan p-value, nah, ini uji satu arah ya, langsung banding p-value. Jadi p-value ini nggak usah dikali 2 kan. Ya, p-value ini karena uji satu arah langsung dibandingkan dengan p-value alfa berapa 5% misalnya, tidak ada cukup bukti untuk menolak ya. Dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa ternyata ya pelatihan itu tidak membuat ya lebih mahir gitu ya, jadi pelatihannya nggak efektif lah gitu ya kesimpulannya. Oke, itu uji main width nih ya. Terakhir ini bukan terakhir ya, ini nanti latihan untuk presentasi di kelas dan ini adalah tugas yang disubmit di mana di Google Classroom ya. Ada 2 tugas di sini. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov ya, lanjutannya. Ini sebenarnya menguji apakah distribusi dari sampel 1 sama dengan distribusi sampel 2 gitu ya, distribusi dari populasi. Jadi sama-sama tadi ya, 2 populasi diambil sampel gitu N1, ini juga diambil sampel N2 kan. Apakah distribusi populasi ini sama dengan distribusi populasi yang satunya gitu ya. Menguji kesamaan distribusi ya. Ya. Nah,
Gimana caranya? Sama ya, Kolmogorov Smirnov 1 sampel dulu kita pernah belajar ya. Buat kelas interval berdasarkan data hasil observasi dari 2 sampel, hasil observasi dari sampel 1 dan 2 dimasukkan ke dalam kelas-kelas interval yang sesuai. Hitung kumulatif distribusi dari setiap sampel, kita dapat distribusi kumulatif sampel 1 dan distribusi kumulatif sampel 2. Hitung selisihnya, ya, selisih distribusi samplingnya, ya, kumulatif ya, kumulatif untuk setiap kelas interval. Ya, kemudian kita hitung namanya KD, ya, KD, Kolmogorov ya, Kolmogorov difference. Ya, jadi bukan Krisdayanti ya. Nanti kita pakai selisih antara distribusi kumulatif sampel 1 dan sampel 2 ya. Untuk jumlah N1 dan N2 sama, bisa digunakan tabel Kolmogorov-Smirnov di buku Sydney, tabel L jika N kurang dari 40 untuk menentukan apakah menolak atau menerima nol ya. Bandingkan nilai pembilang dengan nilai kritis TH0 ditolak ya. Ditolak apabila nilai pembilang lebih besar dari kritis KD ya. Oke, jadi nilai yang besar itu menandakan apa? Terjadi perbedaan. Jadi kalau saudara lihat nilainya ini statistik kita itu lebih besar dari nilai kritis ya, itu nilainya itu menjadi cenderung ya kita katakan akan berbeda gitu ya, kita tolak nol gitu. Ya, tidak sama itu distribusinya. Kenapa? Kalau sama kan harusnya ini sama ini ya kumulatif distribusi frekuensinya nggak selisih banyak lah gitu ya. Sedangkan apabila N1 dan N2 tidak sama, maka gunakan tabel Sydney-Castellan, tabel L1 ya. Jadi ada 2 sumber tadi saya katakan. Ini pakai Sydney Siegel ya, Siegel di tabel L. Kalau N1 dan N2 tidak sama, maka gunakan tabel Kolmogorov-Smirnov di buku Sydney-Castellan ya. Tabel L1 dan L2, L Romawi 1 nah. Tolak H0 apabila N kali M kali KD ya. Jadi tabel itu ada di buku ya. Saya buku elektroniknya nggak punya nih. Tabel L1 ya. Nanti Anda lihat. KL ya. KL. Nah, ini ada tabel L1. Nanti ada N, ada M gitu ya. Kemudian ada nilai N dan M. Kemudian ada K. KD yang kita punya berarti yang dari sampel ya. Di sini menghitungnya nih, saudara menghitung. Kita akan dapat KD yang dari sini kan, dimasukkan dikali NM dibandingkan K tabel yang ada di Kolmogorov-Smirnov. Itu sampel test yang tabel L1 dan L2 ya. L2 itu lanjutan aja itu karena apa namanya N-nya yang banyak. N-nya dari 1 sampai 25 ya kan. Kemudian N-nya dari 14 sampai 25 itu tabel L2 ya. Nah, kalau dia lebih dari 40 ya kan, kalau lebih dari 40 nih N-nya ya. Ya, itu Anda gunakan tabel M buku Sydney. Itu nanti kita lihat ya, kalau di tabelnya buku Castellan ada di tabel L3. Untuk uji 2 sisi. Jika KD max lebih besar daripada K tabel, maka tolak nol. Ya, untuk uji 1 sisi, kita dekati dengan distribusi chi-square, di mana chi-square itu diperoleh dari chi-square ini ya. Ada yang pakai pendekatan chi-square ya. Ya, kalau N-nya lebih dari berapa? 40 ya. Oke, itu ininya ya. Keterangan metode pengujiannya ya. Oke, kemudian ada KD plus, ada KD min ya. Kalau hipotesis apa namanya? Tergantung hipotesis alternatifnya nanti KD plus atau KD min ya, yang dipakai untuk statistik ujinya nanti ya. Kalau uji satu arah ya. Oke, ini contohnya karena N-nya besar ini ya. N1, N2. Dia ngitung KD max-nya pakai rumus KD max ya, yang ada di tabel ya, gitu ya, dengan perhitungan yang ini tadi rumusnya. Tinggal masukkan ya.
ya kan? Ke rumus N1 dan N2 ketemu KD max. Kalau yang tertarik mau menyelidiki apa ini tabel-tabel ini ya, ya kalau mau menyelidiki tabel-tabel ini apa namanya bisa ya nanti di simulasi dicari tabelnya dengan baik, dilakukan penelitian lebih dalam ya. Oke, saya kira itu ini contoh aja ya. Ini apakah menguji ya ada 10 siswa kelas 7 dengan pelajaran berangke dari 9 siswa kelas 11. Jadi ini membandingkan apakah dua kelas ini mempunyai distribusi yang sama atau tidak gitu ya. Kelas 11 akan membuat kesalahan yang relatif lebih sedikit. Artinya dia mempunyai distribusi yang lebih kecil ya dibandingkan kelas 7 gitu ya. Nah, hipotesisnya ini lebih kecil ya. Artinya searah ya. Ya. Uji nolnya kan tidak ada perbedaan ya. Kemudian yang uji kolmogorov dua sampel satu arah ya, satu arah N19 dan N20. Jumlahnya berbeda dengan tabel yang ada di buku Sidney Castile. Dan ya, saudara lihat nanti di buku Sidney Castile-nya itu N sama M sebenarnya, tapi di sini dibikin N1 N2 nggak apa-apa lah ya. Nanti ketemu titik kritis ya. Kemudian untuk titik kritis di tabel yang diberikan oleh Sidney Castellan itu di 61. Nah, karena ini bedanya KD-nya cukup lebih besar daripada titik kritis gitu ya, maka tolak H0. H0 ditolak ya. Nah, cara membuat distribusi samplingnya ini bikin interval-interval ya. Ini pedoman membuat interval bisa digunakan sebenarnya. Tapi ya diharapkan sebenarnya dipertimbangkan apa lebar datanya ya, saudara mau bikin berapa intervalnya gitu ya. Oke, saya kira itu dan ini adalah tugasnya. Ini apa namanya waktu yang digunakan untuk menangani gangguan ya oleh satu provider gitu ya di dua kota Depok dan bukan Depok itu Dopek ya, si BK ya, Dopek dan si BK ya. Anda tahu lah ini Depok dan Bekasi maksudnya ya, supaya nggak sama aja itu ya. Ya supaya tidak cenderung mengatakan di satu ini ya kota yang kita ketahui ya, kita samarkan ya. Kita ujilah apakah distribusi waktu memperbaiki gangguan oleh dua kantor layanan pelanggan Telkom saat ini di kota tersebut ya, di dua kota itu memiliki distribusi yang sama berbeda gitu ya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Kalau diskusi ini terlalu cepat atau bagaimana karena Anda sudah belajar ya, kalau ada pertanyaan yang perlu diklarifikasi lagi silahkan ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Ada yang ganjel gitu misalnya setelah mencoba kok ini gimana ini ini satu arah atau dua arah atau ini pakai tabel yang mana ini gitu ya, silakan. Ada yang Pak, ingin saya mau bertanya. Ya silakan Nazala ya. Oh ya, jadi boleh izin share screen ya Pak? Silakan. Jadi pertanyaannya agak banyak ya Pak. Yang pertama tuh yang ingin saya tanyakan adalah ini Pak, H0 ditolak apabila nilai pembilang lebih dari kritis KD. Nilai pembilang itu apa ya Pak? Kalian salah ketik ya itu ya. Oke. Bukan nilai pembilang kali ya, nilai statistik KD max-nya ya, gitu ya. Itu maksudnya ya. Oh, iya Oke. Pak. Ya, itu nilai pembilang nilai KD max ya. Oh iya Pak. Terus yang mau saya tanyakan kan ini kan Pak, tadi kan Bapak ngejelasin kalau uji median sama uji mean weighted itu kan juga sama-sama untuk uji T kan Pak di data non parametrik ya. Parametrik ya. Bandingannya ya. Iya bandingannya Pak. Nah terus yang ingin saya tanyakan tuh cara bedain dia harus pakai uji median tuh waktu kapan sama uji mean weighted waktu kapan, karena ini tuh di sini kan ada yang contoh soal dia kan membandingkan dua metode, dia pakai uji median tapi yang di bawah membandingkan dua metode itu pakai mean weight-nya gitu ya. Iya Pak, jadi saya bingung kapan harus pakai median, kapan harus pakai mean weight-nya Pak. Iya, baik. Wah, pertanyaannya bagus sekali dari Nazala ya. Oke. Jadi begini, untuk kasus
Yang tadi udah saya klarifikasi ya, KD-Max tadi ya, pembilang itu maksudnya ya. Oke, untuk kasus pengujian dua sampel independence ada dua pilihan memang ya, ada dua pilihan. Kalau yang median kita mengelompokkan ya, pakai apa namanya exact Fisher sebenarnya, atau pakai chi-square gitu ya. Kita pakai chi-square atau exact Fisher ya, gitu. Kalau sampelnya besar kita pakai chi-square tadi kan, gitu ya. Tetapi ya kita juga punya uji dengan menggunakan ranking ya yang dibuat oleh Man Whitney gitu ya. Pertanyaannya adalah gitu mungkin tadi bagus juga Nazala ya pertanyaannya. Kapan ya kita menggunakan apa namanya median gitu ya? Kapan kita menggunakan median test sama kapan menggunakan median sama menggunakan Man Whitney ya. Man Whitney ya. Nih. Kalau Anda perhatikan, ini proses membuat median ini meringkas ya, tabel menjadi tabel dua arah ya, gitu kan ya. Jadi membuat tabel dua arah nih, gitu. Ya kan? Ini kategori 1, kategori 2, ini sampel 1, sampel 2 kan gitu ya. Kemudian diuji. Saudara perhatikan di sini hanya mengelompokkan apa? Apakah sebuah nilai itu berada di atas median atau di bawah median ya. Jadi di atas median atau di bawah median. Cuman mengelompokkan itu ya. Jadi saudara bisa lihat nanti power of test-nya gitu ya. Kalau datanya ini data apa misalnya ordinal tadi ya. Data ordinal gitu ya. Apalagi kalau kita punya data interval ya. Itu kita bandingkan dengan uji Man Whitney. Man Whitney ini sudah menyertakan ada ranking gitu ya. Kalau ini kan tidak menyertakan apa namanya di atas median itu sejauh apa, di bawah median itu sejauh apa, nggak ada itu ininya ya rankingnya ya, nggak ada ordernya. Kalau Man Whitney dia buat ranking, jadi dia ketemulah nanti ini sampel 1, sampel 2 dibuat nanti rankingnya kan masing-masing di sini ada ranking. Selisih apa namanya urutan ya, urutan itu dipertimbangkan betul di sini. Kalau di median tidak gitu ya. Jadi kalau datanya ini cukup tersedia dengan skala misalnya taruhlah interval apalagi rasio ya, uji Man Whitney ini mempunyai power yang lebih besar ya, lebih kuat gitu ya. Jadi kalau Anda apa namanya pengen ya memperoleh saya mau menguji yang lebih teliti, lebih apa namanya itu lebih powerful gitu ya, dan sampelnya juga kebetulan bisa digunakan ya Man Whitney gitu ya. Untuk berapa sampel juga ada sebenarnya ya gitu ya. Nah itu Anda mungkin akan memilih uji Man Whitney gitu ya. Kenapa? Karena tadi memberikan order ranking ya. Jadi dia di atas median itu sejauh jaraknya berapa kan harus ada ordernya gitu ya. Tapi kalau di median kan nggak dipertimbangkan itu, tapi di Man Whitney dipertimbangkan. Jadi kalau ditanya kapan gitu ya, jadi ya saya lebih memilih begini, Man Whitney itu lebih powerful ya dibandingkan median gitu, terutama untuk data-data yang sifatnya kita punya data interval atau rasio ya. Tapi kalau data kita interval atau ordinal gitu ya, mungkin median cukup juga gitu ya, di atas median atau di bawah median doang gitu kategorinya. Jadi gitu ya Nazala ya penjelasannya. Jadi bukan kapannya, tetapi mungkin kalau kita lihat kekuatan ujinya lebih kuat siapa gitu ya, median atau Man Whitney. Itu Nazala ya. Oke. Jadi bisa pilih nanti kalau ini ya. Nanti kalau ujian gitu gimana ini pakai uji yang mana gitu ya. Saudara bisa memilih ya, saya pakai Man Whitney alasannya ini gitu, lebih kuat ya. Secara statistik untuk pengujiannya kebetulan datanya ini juga interval gitu ya, ranking ya. Kemudian kalau median kan nggak mempertimbangkan itu gitu ya Nazala dan teman-teman. Silakan ada lagi atau sudah jelas ya Nazala ya? Oh, maaf saya mau bertanya lagi. Silakan ya. Yang boleh izin share screen lagi ya Pak? Boleh silakan. Kan tadi Bapak bilang yang ini kan pembilang itu kan D-Max ya Pak? Sebentar ya. Ya.
Nah, itu kan nilainya kan 0 ditolak peluang apabila ya, nilai Pak. pembilang. Kenapa? Berarti kan kalau misalnya ini pembilang itu KD max itu kan peluang. Jadi nilainya tuh di antara 0 sampai 1. Iya. Tapi di tabel kritis tuh nilainya tuh 13, 10, 8. Berarti kan pasti gagal tolak, Pak. Ya. Ya, ya. Jadi nanti masalah ini untuk sampel yang berapa coba? So, kita lihat ya, kita kembali bahas ya. Ternyata perlu penjelasan lebih lanjut. KD max. Kita bahas kembali ya. Bentar. Bentar ya. Mana tadi ya? Ini ya. Iya, Pak. Oke. Ini untuk N di atas berapa tuh? Ya. Bentar. Ya, hitung selisih antara tadi ya, kita sepakatlah prosedurnya begini ya. Hitung selisih kumulatif distribution sampel 1 dan kumulatif distribution sampel 2 ya. Kita dapatkan selisih ya, KD max namanya statistik ya. Untuk jumlah N1 dan N2 sama, bisa digunakan tabel Kolmogorov-Smirnov di bukunya Sydney, tabel L di kurang dari 40 ya. Kurang dari 40 itu ya. Untuk menentukan apakah menolak atau menerima H0. Bandingkan nilai pembilang dengan nilai kritis KD. Maksudnya nilai KD max-nya ya. Sebentar, kita lihat ya, tabel L jika N-nya kurang dari 40 di bukunya Sydney ya. Kita coba lihat ya. Siegel, tabel L untuk N kurang dari 40 ya. CKL. Sudah kelihatan belum ini ya? Sudah, Pak. Ini ya. Tabel L ya. KD in the Kolmogorov-Smirnov to sample test ya. N-nya kurang dari 40 ya, sama dengan 40. Yang keluar di sini one tail testnya itu bandingannya langsung dengan K tabelnya ya, K di tabel di sini ya. Jadi kalau diperhatikan nanti ini bandingannya dengan nilai bukan nilai pembilang sebenarnya, nilai KD max yang hitung kita itu ya. Tabel L tadi itu ya, itu kalau kurang dari 40 itu Anda langsung bandingkan dengan K kritisnya ya. K kritisnya dalam bentuk tadi ya, dalam bentuk yang ada di tabel itu sudah K kritis kan ya. Jadi misalnya tadi di situ diberikan ya untuk N berapa ya kan gitu ya. Kemudian nanti dengan alfa berapa Anda bisa dapat KD kritisnya ya. Gitu Nazala. Clear nggak ya? Udah jelas belum? Tabel L ya di bukunya Siegel. Ya, sini Siegel ya. Iya, jadi Pak. Kan betul nggak? Yang saya tanyakan tuh pembilangnya, Pak. Pembilangnya tuh tadi apa ya, Pak? Saya agak bingung. Kan pembilang dibanding dengan tabel ini. Nah, pembilangnya itu apa? Sebentar ya, itu bukan pembilang ya, tapi KD max-nya ya. Sebentar ya, kita lihat itu KD max-nya ya. Jadi pembandingnya itu KD yang kita hitung ya. Ya, tabel itu kita dari tabel L itu dapat KD kritik ya, critical K begitu ya, critical K. Nah, K-nya itu kita hitung KD max-nya ya kan. Ya, KD max. Kalau saudara perhatikan dari yang ini ya. Sorry, kita coba share lagi ya. Kalau Anda perhatikan yang ini, ya, ya, di sini ini mungkin kita perlu meluruskan memang ya. Kita kan nyeri KD max ya,
KD-max ya. Udah ketemu dong KD-max ya. Nah, kapan kalau N1 dan N2 sama, bisa digunakan tabel Kolmogorov-Smirnov di buku sini tabel L. Kalau N-nya kurang dari 40. Ya kan? Dengan syarat apa tuh? N1 dan N2-nya sama, ya kan? Bandingkan nilai. Ini saya mungkin ralat kali ya. Nilai ini maksudnya ya. Nilai KD-nya ya. KD max-nya ini kalau lebih besar dari nilai kritis, ya besar sama dengan ya. Tadi di tabel L kita akan dapat critical KD kan, critical K untuk D-nya gitu ya. Nah, itu maka kita tolak H0 itu maksudnya. KD max-nya yang kita bandingkan ya, masalah ya. Jelas nggak? Iya Pak, jelas. Cuman yang saya tanyakan adalah kan KD max itu kan selisih kumulatif distribusi. Nah, itu kan nilainya tuh kan antara 0 cuman sampai 1. Oh, sorry. Itu maksudnya ya? Iya. Oh, sorry. Berarti kan kemungkinan dia kan tolak H0 semua, Pak. Oh, KD max-nya. Oh, soalnya iya. kalau yang Ya, dia sorry. Ya, kalau beda jumlah itu kan KD max-nya dikali M dan N. Kalau pembilang ini tuh kalau misalnya KD doang pasti keputusannya gagal tolak H0, Pak. Oke. Iya, maksudnya. Oh iya, maksudnya saya nggak mencerna bahwa ternyata ini nilainya memang di antara 0 dan 1 ya, karena selisih dari distribusi kumulatifnya ya. Oke, coba ini pembilang ya. Sebentar, saya kok nggak cermat dengan kata-kata ini ya. Bandingkan nilai pembilang dengan nilai kritis KD ya. Perhatikan selisih nilainya paling besar max yang disajikan dalam bentuk pembilang per penyebut. Nah, coba lihat ya. Di situ ya, sorry, bukan KD max berarti ya. Sajikan dalam bentuk pembilang dan penyebut. Sorry, ini pembilang. Jadi sebagai contoh misalnya, ini pembilang dan penyebut ya. Perhatikan selisih nilainya yang nilainya paling besar, max, yang disajikan dalam bentuk pembilang dibagi penyebut. Nah, di sini ada ilustrasinya enggak? Ada yang punya ini pendapat? Mungkin sudah baca? Saya coba cari referensinya dulu ya. Kalau kita lihat ini ya, KD max-nya itu seperti ini ya. Oke, pembilang penyebut ya. Oke. Sebentar ya. Kita coba hati-hati ini ya. Kolmogorov-Smirnov. Kalau sampelnya ya. Kita lihat di bukunya siapa nih? Kita coba lihat ya di bukunya Siegel ya. Oke, bukunya Siegel. Kolmogorov-Smirnov ya. Itu di halaman Kolmogorov-Smirnov median test sebentar. Main Whitney Kolmogorov-Smirnov yang ini ya. Halaman 127 ya. Kolmogorov-Smirnov itu sampel test ya, halaman 127. Oke, kita lihat ya. 100 berapa ini? Banyak kan ya? Oke, kita balik lagi. Ini kebanyakan. Nah, ini ya. Itu sampel test. Oke, ya. Di maksimumnya S. Oke.
Ini ada ya one till test ya. Ini kita lihat cara baca tabelnya ya. Small sample ya. Untuk N1 sama dengan N2, keduanya 40 atau kurang ya. Tabel L ya dipakai di sini. Ini udah kelihatan ya, Nazala ya? Udah, Pak. Udah ada KD max, KD critical ya. Didefinisikan sebagai numerator ya, pembilang terbesar difference antara dua kumulatif distribution ya. Membaca L ini adalah misalnya nilainya N ya, N-nya sama ya, N value dan nilai Kolmogorov kritisnya ada kan KD-nya ya. H1 one tail atau two tail ya. If one tail test N-nya 14 ya kan, nanti N-nya 14 di sini berarti 14 itu berarti kalau ini N-nya berarti di bawah 40 kan ya. Jadi we can dicek H0 dengan level alfanya 1% ya. Misalnya KD-nya 8. Kita lihat tabelnya ya. Coba kita lihat ya. N-nya 14, KD-nya akan kita tolak kalau nilainya lebih dari 8 ya. Nah, kita lihat N14 tabel tadi ya, tabel L ya. LL. Atau ada contoh di sini sebentar. Kita lihat ini contohnya lah. Kita lihat contoh dulu ya. Nah ini kita lihat contoh dulu ya. Untuk small sample. Ini alfanya 1% ya. N-nya N1 sama dengan N2 sama dengan N, the number of subject in each group ya 10 ya kan. Significant levelnya 1% ya. Kemudian sampling distribusinya tabel L ya. Itu oke. Ini tolak H0 ya. Jika H0 will be rejected if the value of KD or the restriction in the prediction is soal that probability. Oke, kita lihat nih ya caranya ya. Kita susun, kemudian ini sama ya N-nya ya 10 ya. Kita ketemu KD-nya itu adalah 7/10 ya. Ini observe that the largest discrepancy between the two series is 7/10 ya. Jadi sorry, ini berarti saya salah ya tadi ya. 7/10 ini kan ya, 7/10. Ini 7/10 ya difference-nya ya. Berarti pembilangnya berapa? 7 gitu ya. Pembilangnya 7, penyebutnya 10 ya. Jadi ternyata dia nilai KD-nya dinyatakan dalam bentuk pembilang per penyebut. Tolak H0 jika pembilangnya lebih dari KD kritis gitu ya. Karena KD kritisnya diambil dari distribusi rasio antara titik ini ya, antara selisih distribusi kumulatif antara pembilang antara sampel 1 dengan sampel 2 ya, dinyatakan sebagai pembilang per penyebut. Nah, yang dipakai statistiknya adalah pembilangnya gitu ya. Sorry, saya nggak cermat di sini ya. Oke, kita coba terapkan ya untuk kasus yang tadi ya. Kalau kita lihat misalnya di sini titik kritisnya 7 ya kan. Kemudian di sini kita pembilangnya juga 7/10 ya. Itu berarti KD-nya juga 7 ya. Ya, untuk level of significance-nya 1% ya, uji satu arah ya. Gitu. Kemudian ini kriteria pengujiannya adalah ya kan, kalau kita lihat KD lebih besar daripada KD tabel ya, KD tabel ya, maka dinyatakan sebagai signifikan ya, berbeda. Jadi karena apa? KD yang diperoleh di sini pembilangnya ya, KD dari 7/10, KD itu 7/10 ya.
Ini pembilang ya, dibandingkan dengan tabel ya. Tabelnya kebetulan di tabel dapat 7 juga gitu ya. Maka tolak H0. Jadi lebih besar sama dengan tadi ya. Kalau kita lihat dari sini, dari tabel apa namanya, tabel tadi ya, tabel L, sorry. Kita coba lihat tabel L. Mana tabel ini apa? I ya. Tabel GHIJKL ya. Tabel ini J ya. Tabel L. Ini N kebanyakan ya. Ini tabel L ya. Nanti kita lihat di sini misalnya N-nya berapa? Kalau kita punya N-nya sama ya 15. Titik kritis untuk uji satu arah 1%. Tadi kan misalnya kalau dua arah ya. Tadi N-nya 14 ya. Tadi N-nya 14 ya di sini ya. Ini nilai alfa satu arahnya one tail-nya untuk 5%. Ya kan? Untuk two tail untuk two tail atau 1% ya. Misalnya ini nilainya 7 kan. Nah, ini kita punya statistik KD. KD ini dinyatakan dengan pembilang, ya kan? Kemudian dinyatakan sebagai ini pembilang ya, ini penyebut ya, penyebut. Dibandingkan ini KD yang tabel. Jadi kalau pembilangnya ini lebih dari sama dengan KD tabel, ya, maka tolak H0. Itu ya Nazala ya. Terima kasih. Saya kelupaan ini tidak mengurai lebih lanjut dari apa namanya PowerPoint yang di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Kebetulan kalau yang ini apa tuh? Kita menggunakan N19, N210 ya. N-nya nggak sama ya. Jumlahnya berbeda, tabel yang digunakan Castellan. Jadi rumus hitungnya begini kan, N1, N2 kali KD ya. Nah, kalau yang tadi yang sama, nah tadi yang pernyataan ini ya, ketemu kita ya. Oke. Yang ini ya, ini kita lupa di sini ya, nilainya yang max ya. Maka nilai ini sebenarnya ada pembilang dibagi penyebut ya. Nah, bagi penyebut. Nah, nilai inilah yang diambil nih. Kalau pembilangnya lebih besar daripada nilai kritis dari KD ya, maka tolak H0. Itu ya maksudnya Nazala. Terima kasih sudah diingatkan kita semua ini ya, untuk menjelaskan lebih lanjut materi yang ini ya, yang saya nggak jelaskan lebih detail tadi ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya, Nazala ya. Jadi nanti KD max-nya itu memang misalnya 0,7 gitu, tapi dia sebenarnya 0,7 itu 7/10 kan gitu ya misalnya. Nah pembilangnya itu yang dibandingkan dengan tabel L tadi ya. Gitu. Oke, sudah clear ya. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak. Ya silakan Sali. Di uji Mann-Whitney yang besar dari 9, yang N2-nya besar dari 9, kecil dari 20 kan ada kalau misalnya U-nya besar dari N1 kali N2/2 ditransformasikan jadi U sama dengan N1 N2 kurang U aksen. U aksennya itu dari mana Pak? Oke, kita jelaskan ya. Ini ya. Iya Pak. Ya. Oke, jadi tadi ini kebetulan kalau kita bandingkan ini U-nya 9 ya. Ya kan? Kalau nilai ini U9, kemudian kita bandingkan dengan N1 dikali N2 dibagi 2 ya. Ini 4 kali 5 dibagi 2 ya, jadi 10 kan. Ini kurang dari, nggak masuk ke sini ya. Seandainya nanti kalau U-nya ada lebih dari N1 per N2, misalnya nilainya misalnya berapa? Misalnya 12 gitu ya. Kan lebih dari 10 kan ya. Maka nilainya ditransformasi dengan persamaan U gitu ya. Maka kita akan memperoleh U aksen ya. Jadi yang dipakai nanti U aksen maksudnya ya. U aksen sama dengan apa? N1 kali N2 dikurang
U. Jadi yang dipakai, jadi kita kan dapat U ya, misalnya U-nya misalnya nanti U-nya berapa. Jadi sebenarnya ini membuat ngambil nilai yang terkecil gitu ya. Jadi kalau U-nya di atas rata-rata sebenarnya ini kan sebenarnya rata-rata ya, rata-rata ranking sebenarnya itu ya. Rata-rata ranking itu kan jumlah jadi 1 sampai 20 gitu. Rata-rata rankingnya kalau normal kan 10 gitu ya. Nah, kalau dia misalnya nilainya itu, jadi intinya sebenarnya ngambil nilai yang kecil gitu ya, nilai yang terkecil. Nah, supaya terkecil gimana? Nah, kalau kita dapat di atas rata-rata, ya kita transformasi kita gunakan U aksennya gitu ya. Jadi U aksennya yang dicari, bukan ini, U-nya yang kita tahu nanti kan, gitu. Itu maksudnya. Terima kasih Pak. Oke, nanti statistik yang dipakai ya U aksen itu gitu ya, yang digunakan dibandingkan dengan tabelnya. Gitu. Oke, ada lagi? Izin. Ya, Dita silakan. Untuk yang tadi, yang nilai Kolmogorov-Smirnov itu, kan misal kita punya angka 7/10, berarti kan yang dibandingin 7 sama yang dari tabel kan Pak. Terus kalau misal kita punya nih Pak, 2/10 gitu, bisa disederhanain ke pecahan yang lebih kecil, itu harus disederhanakan dulu atau tetap pakai yang nilai yang ada gitu Pak? Oh, ini menarik ya. Jadi pembilang penyebutnya apakah disederhanakan ke pecahan terkecil atau tetap dipertahankan seperti yang itu. Misalnya 7/10 bisa disederhanakan nggak? Itu ya tadi idenya ya. Kalau 7/10 nggak bisa ya. Dia misalnya tadi sebenarnya itu jadi 3,5/5 ya. Gitu ya. Tapi dia tetap 7/10 ya. Kita lihat ya. Jadi misalnya ini ya. Nanti kita ketemu berapa ya? Ini misalnya saja ya yang jadi kelihatannya kalau kita akan ketemu dengan selisih pecahan-pecahan begini, ya, kalau kita lihat ya, kita lihat nih, ini kan 7/10, 4/10 gitu ya. Misalnya taruhlah ini enggak ya, atau yang mana ya, mau disederhanakan ke pecahan terdekat apa tidak gitu ya. Misalnya tadi konteksnya berapa tadi ya, 8/10 ya misalnya kan, ini setara dengan berapa? 4/5 ya, 4/5 gitu ya. Apakah yang 4 atau yang 8 gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat nih, kalau frekuensi distribusi kumulatifnya yang kita peroleh ini, selisihnya ini akan dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Ya. Selisihnya itu antara tadi Nazala juga menanyakan, ini selisihnya pasti antara 0 dan 1 apa bisa lebih dari 1 sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat kumulatifnya, karena ini kan distribusi ini paling tinggi juga 1 kan ya, distribusi kumulatif ya. Paling tinggi juga 1 dan dia distribusi ini paling tinggi juga 1 juga gitu ya, probability-nya. Jadi pasti peluangnya tuh antara 0 dan 1 gitu ya. Kalau kita lihat dari tabelnya ini ya, kalau kita perhatikan dari tabelnya selalu dalam bentuk pecahan desimal sepersepuluhan gitu ya. Jadi itu yang dibaca sih pembilangnya 7/10, 4/10 gitu ya. 6/10 gitu ya, dan seterusnya ya. Saya belum punya argumen ya, apakah ini harus dibuat menjadi sederhana, misalnya kalau 4/10 berarti 2/5, apakah 2 pembilangnya sehingga ini. Nah, kalau makna 2/5 kalau kita bandingkan dengan tabel yang ini tadi ya, itu sebenarnya pembilang selisihnya ini kan dinyatakan dalam pembilang penyebut sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya ini dinyatakan dalam bentuk pembilang dan penyebut. Kemudian yang dijadikan sebagai acuan selalu ini pembilang gitu ya. Kalau lihat dari sisi pecahannya ini penyebutnya otomatis 10. Gitu. Ya kan? Jadi pembilangnya langsung diambil dari situ gitu ya. Itu sih sementara yang saya pahami ya. Tadi siapa yang nanya? Saya lupa di siapa yang tadi nanya di Dita ya, Dita. Ya. Dita, berarti ya. Untuk sementara dijadiin 1/10 dulu ya, Pak? Ya, jadi kelihatannya tabel acuan pembilang penyebutnya itu ya.
yang dipakai oleh si Kolmogorov-Smirnov ya, itu mengacu kepada 1/10-an, ya, mengacu pada 1/10-an gitu. Oke. Nanti kalau enggak kan ada 1/100-an juga itu. Jadi misalnya 0,7 itu 70/100. Nah, pembilangnya 70, ya kan? Nggak ada di tabel itu ya. Jadi tabel ini kalau kita lihat acuannya ke ya. Kalau kita lihat ya acuan tabelnya ini ya. Kalau kita lihat 3, 4, 5 ini maksudnya 3/10, 4/10 gitu ya. Jadi penyebutnya ini otomatis sebenarnya ya, otomatis 10 sebenarnya. Makanya tadi sebenarnya KD Max itu kalau ini bisa dibagi, sebenarnya ini bisa dibagi 10 juga sama aja gitu ya kan. Sama aja ini dibagi 10 ya, cuman dia ngambil pembilangnya doang gitu ya. Ya, jadi KD ini saya bisa konversi ke apa namanya? Per 10-an juga kan, ini bisa 3/10, 4/10 gitu. Langsung bandingannya Pak KD tanpa pembilang kan. KD dibandingkan dengan KD kritikal gitu. Ya, KD kritis yang KD-nya di sini dinyatakan dalam bentuk 0,3, 0,4 gitu nantinya. Kan ini jadi 0,7 gitu kan tadinya ya. Ternyata dia pakai pembilangnya doang gitu ya yang dipakai. Nah, karena pembilang doang dia mengasumsikan penyebutnya adalah 1/10 gitu. Banyak ya yang agak triki-triki juga nih penjelasan di non parametrik ini detil-detil ya. Baik, ada lagi? Wah, udah jam 9 ini ya. Jam 9 kurang. Satu lagi boleh, Pak? Silakan, Hafiz. Mungkin saya izin share screen Pak. Muhammad Al-Hafiz ya. Ya, Pak. Gini, Pak, kan udah kelihatan, Pak ya? Ya, gimana? Di sini kan ada tugas 1. Ternyata saya nemu U1 sama U2-nya itu enggak, dia kan N1-nya kan dua-duanya sama ya, 20 sama 20. Nah, terus saya kan jadinya N1 sama N2 kita harus bebas milihnya kan. Kalau tadi kan N2-nya harus yang lebih banyak yang sampel lebih banyak. Tapi kalau ini kan N1 sama N2 bebas milih. Iya, sama. Terus yang bingung itu adalah pas U1 sama U2 di sini saya dapat U1 sama U2-nya tuh ada yang di atas N1 kali N2/2, ada yang di bawah N1 kali N2/2. Nah, ini milihnya bebas atau ada prosedurnya, Pak? Anda ketemu U1-nya berapa? 248. Iya, Pak, 248,5. U2 151. Nah, yang N1 kali N2/2-nya itu 200. Kan N-nya 20 soalnya. Dalam konteks ini, Anda tadi kan disarankan ya, apa namanya, yang penting perhitungannya konsisten ya. Kalau pakai U1, ininya juga R1 kan, untuk ngoreksinya tadi ya, Iya, N1. Pak. U2 juga begitu. Ya, setelah dapat gitu ya, Anda periksa nih, kita akan pakai U1 atau U2 gitu. Kita periksa ya, mana yang lebih kecil dari U1 kali U2 dibagi 2. Jadi 20 kali 20 dibagi 2 ya. 400 dibagi 2, 200 ya. Iya, Pak. Dua-duanya masih kurang dari 200 apa lebih dari 200 tuh? Cuman ini yang U2, Pak, kurang dari 200. Kita pilih yang kurang dari 200 ya. Karena kalau kita ini nih saya gimana ya? Kasih note. Coba kamu hitung di sini. 200 ya. Kan 200 itu ada 248 lebih dari 200 kan? Iya, Pak. Ya kan? Kalau kita konversi nanti ya. Yang lebih dari 200 itu kita harus konversi menjadi U aksen tadi. Hitung U aksen. U aksen tadi N1 dikali N2 dikurang U ya kan gitu ya. Nah, sama nggak? Gitu. Oh iya. Iya, sama kan? Iya, Pak. Jadi sebenarnya kita harus memilih apa? Kalau saya menghitung U1 dan U2, ketemu ada yang lebih besar daripada U1 kali U2/2, maka saya akan pilih yang lebih kecil dari itu gitu kan. Ya, pilih U yang lebih kecil dari U1 kali U2 dibagi 2 gitu. Itu maksudnya ya, Hafiz ya. Iya, Pak. Siapa? Mengerti, Pak.
Itu aja Oke, Pak. lagi? Ada lagi nggak? Oke, sudah clear ya. Oke, sip. Wah, makin seru nih diskusinya. Bagus juga ya. Jadi sama-sama belajar kita ya. Oke, ada lagi? Izin nanya. Silakan Putri Kurnia. Bentar, share screen ya Pak. Iya. Tadi kan Tara nanya yang Kolmogorov-Smirnov-nya, terus di PowerPoint-nya pakai KD kan Pak, pakai yang pembilang. Terus ada sumber lain bilang kalau boleh juga pakai tabel LI. Tabel apa? Tabel LI, L1. Oh, LI L1. Yang mana tuh? Yang bentar Pak, di-share lagi. L1-nya ini ya, Sigel Castellan ya? Iya Pak, yang ini. Dengan pakai nilai C. Iya, betul. Nah, M kali Berarti N. Ini kalau apa? Ini kalau tidak salah N1, N2-nya nggak sama kan? NM kan ya. Tapi ini juga ada N yang 3, M yang 3 ya, maksudnya gitu ya. Oke, silakan lanjut. Jadi maksud saya itu boleh nggak Pak, selain yang pakai KD tadi itu, mungkin menurut saya yang pakai KD tadi itu sedikit membingungkan daripada yang ngelihat langsung di tabel pakai nilai C. Oke. Kan kalau misalnya pakai C itu boleh nggak Pak langsung gitu? Ya, ini nilai C sama dengan nilai KD tadi sebenarnya ya. Nilai K statistik tadi ya. Justru ini yang tadi berlaku umum. Ya, kalau kita lihat di sini ya, Kolmogorov-Smirnov-nya ya, kalau kita lihat ya. Ini justru yang berlaku umum ya. Mana tadi ya? Nah, ini kan. Nah, ini kan ada pernyataan nih ya di garis ini ya. Bisa pakai L1 atau L2 yang dipunya sini Castellan. Ini lebih umum ya. Langsung dia bandingkan tapi N kali M kan. Ya. Jadi dikalikan N kali M kali KD. Sebenarnya ini N kali M kan ini jumlah sampel ya sebenarnya. Jumlah sampel keduanya. Jadi N bisa sama dengan M ini ya. N bisa sama dengan M. Karena di tabel L, kalau Anda perhatikan itu ada N3, ada M3 juga gitu. Jadi memang bisa juga pakai tabel ini gitu. Jadi alih-alih misalnya, saya susah ini pembilang, nilai pembilangnya tadi udah kita jelaskan ya, selalu pacuannya per 10 gitu ya. Nah, alih-alih menggunakan tabel ini susah, saya pakai tabel ini boleh nggak? Jawabannya boleh gitu ya. Boleh ya. Dan hasilnya mestinya sama gitu ya, hasil kesimpulannya. Gitu, siapa tadi yang nanya? Saya Pak. Putri ya, Putri Kurnia ya. Terima kasih Pak. Jelas ya, oke, sip. Jadi pilih salah satu ya, bisa tabel L itu atau tabel tadi ya, tabel L yang di Sigel ya, yang di bukunya Sigel. Ada lagi? Jelas ya. Nah, sekarang sudah mulai bisa ini ya mengklarifikasi beberapa hal. Mudah-mudahan nanti jawabannya yang kita harapkan di Google Classroom ya, itu sudah sesuai dengan yang kita diskusikan hari ini. Saya kira kayaknya kita nggak sempet ya untuk klarifikasi kelas ya, karena saya khawatir nanti Anda jam 10 harus submit ya tugasnya. Ya, karena itu mungkin kita klarifikasinya minggu depan ya. Minggu depan ada sekalian kuis dan klarifikasi review sekalian ya. Terutama yang topik terakhirnya kita perlu review hasilnya supaya nanti tidak ragu-ragu lagi ya Anda menjawab soalnya gitu ya. Oke,
kalau tidak ada pertanyaan, karena nggak mungkin ini kelihatannya kalau saya kasih Anda waktu untuk diskusi lagi sampai jam 10 juga ini ya, waktunya nggak cukup. Sekarang waktu yang tersisa ya, Anda gunakan untuk mengoreksi, mereview kembali jawaban-jawaban yang Anda buat untuk tugas-tugas yang diberikan pada kuliah ini ya. Jadi kalau nanti ada yang, oh tadi penjelasannya dari diskusi ini seperti ini, oh saya kok keliru ya, saya benerin lagi misalnya ya, kita benerin lagi, dan nanti Anda submit di Google Classroom ya. Saya kira itu ada, sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Jadi nggak ada presentasi kelas ini, kita apa namanya? Jadi semua Anda jawab aja, Anda submit di di Google Classroom. Minggu depan kita ulas kembali ya supaya nanti yang jawabannya yang begini yang benar gitu ya, yang begini yang nggak benar gitu ya. Jadi Anda bisa mantap, tidak ragu-ragu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira saya akhiri ya, cukup. Kalau ada pertanyaan ya bisa aja Anda titipkan, nomor saya boleh di-share lah ke siapa teman-teman ini ya. Sayangnya kita nggak punya WA group kan, ya. Kalau ada WA group bisa saya di-invite, misalnya ada diskusi, bisa kita klarifikasi lagi ya. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya minggu depan kita akan ada kuis ya, mungkin sekitar 45 menit begitu ya. Nanti ada review ya. Mungkin bagusnya kita review dulu, nanti di kuis di terakhir gitu ya, sebagai submit untuk Google Classroom di akhir kuliah. Jadi Anda siap-siap saja. Saya akan mungkin nggak banyak-banyak juga ya soalnya ya, karena waktunya terbatas. Mungkin kalau kita review sekitar 1 jam gitu ya, minggu depan ada waktu untuk kuis sekitar 1,5 jam sih gitu ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan review materi-materinya, dan kemudian nanti sisa waktunya untuk kuis gitu ya. Kuisnya saya mungkin sekitar dua soal aja kali ya, 2 atau kalau maksimal juga 3 soal. Tapi karena kan Anda juga mikir ini uji pakai apa nih, ini kasus apa nih, kasus 1 sampel atau 2 sampel gitu ya. Kemudian nanti pakai uji apa ini yang tepat gitu. Jadi ada analisis seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di minggu depan, insya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kalau mau lanjut diskusi silakan ya.